Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kurnia Haryati, BP 1601105 dari 2019C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi manusia tentang sistem reproduksi pada manusia. Baiklah, yang pertama kita masuk ke pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting, meskipun tidak berperan dalam hemostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi. Baik pria maupun wanita memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua bagian berdasarkan letaknya, yaitu alat kelamin luar dan dalam. Kita masuk ke struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Sistem reproduksi pada laki-laki atau pria terdiri dari seminal vesicle, prostat, ejaculation duct, spermatic cord, epididymis, dartos, skrotum, testis, uretra, corpus, corona, pubic symphysis, corpus saphenous, dan penis. Alat kelamin luar pada laki-laki. Penis berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. Uretra adalah saluran yang menghantarkan urin dan sperma. Selanjutnya, skrotum atau zakar merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. Alat kelamin dalam, yang pertama testis. Testis pada pria berjumlah sepasang, berbentuk oval, dan terletak di skrotum. Di dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Pada testis terdapat pembuluh halus atau vas semifinerus yang mengandung calon sperma pada bagian dindingnya. Di antara vas seminiferus terdapat sel bernama sel interstisial yang berfungsi menghasilkan hormon kelamin, misalnya testosteron. Selain itu, terdapat sel besar, sel Sertoli yang berguna untuk memberikan makanan bagi sperma. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selain itu, epididymis dibentuk oleh saluran berlekuk-lekuk, tidak teratur, dan juga menjadi tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran yang menghubungkan antara epididymis dan testis disebut ductus efferens testis. Selanjutnya vas deferens. Saluran ini merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Vas deferens dan saluran dari kelenjar kantong sperma akan bersatu membentuk ductus ejaculatory yang akhirnya bermuara di uretra. Selanjutnya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria adalah vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral atau Cowper. Vesikula seminalis yaitu sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Komponen terpenting di dalamnya adalah fruktosa dan prostaglandin. Kelenjar prostat kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen. Dengan komponen pentingnya adalah asam fosfatase, seng, sitrat, dan protase. Kandungan tersebut membuat cairan semen menjadi lebih encer. Kelenjar bulbouretra atau Cowper, sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, yaitu terdapat body of uterus,
endometrium, rectouterine pouch posterior, external of uterus, cervix anterior, rectum, vagina, vagina opening, vestibula of vagina, labia minora, labia majora, urethral opening, uretra, clitoris, pubic symphysis, mons pubic, urinary bladder, round ligament, ovarian ligament, ovary, uterine, suspensory ligament of ovary, dan fundus of uterus. Sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, alat kelamin luar, labia minora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia majora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Labia minora atau bibir kecil ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Selanjutnya, mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia majora. Klitoris disebut juga kelentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog, dan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Orificium uretra adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Himen sering disebut sebagai selaput darah. Kelenjar reproduksi sama halnya seperti pria. Wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi, di antaranya adalah kelenjar vestibulari, majora, dan minor, serta pareuteralis. Selanjutnya, alat kelamin dalam. Ovarium disebut juga indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulat yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk membuat dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Ovidu atau tuba fallopi. Ovidu merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Ovidu ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu premetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan oleh dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Selanjutnya, pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan. Pubertas merupakan suatu masa di mana seorang yang belum dewasa memperoleh ciri-ciri fisik dan sifat untuk mampu bereproduksi seksual. Yang pertama, kita masuk ke pubertas pada remaja laki-laki. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Tanda fisik pertama akan muncul ketika anak laki-laki berusia antara 10-14 tahun. Menurut Marshall dan Tanner, terdapat 5 tahap perubahan fisik pada pubertas laki-laki seperti berikut. Yang pertama, ukuran serta proporsi testis, skrotum, dan penis sama dengan masa anak-anak. Tidak adanya rambut.
Yang kedua, skrotum dan testis membesar, tekstur kulit skrotum berubah atau panjang testis 2-3,2 cm. Perubahan tipis dari rambut halus, lurus dan sedikit berpigmen di dasar penis. Yang ketiga, penis bertambah panjang, testis dan skrotum membesar, panjang testis 3-3,4 cm. Rambut menghitam, menebal, dan sebagian besar keriting. Rambut menyebar jarang di sepanjang sambungan pubis. Yang keempat, penis semakin memanjang dan melebar. Pembesaran testis dan skrotum berlanjut, skrotum menghitam. Rambut tampak seperti orang dewasa, namun area lebih kecil daripada orang dewasa. Yang kelima, ukuran dan bentuk alat kelamin dewasa testis besar dari 5 cm. Penampakan dan jumlah rambut sama seperti orang dewasa. Terdapat 4 stek. Stek 1 kecil dari 2,5, stek 2 2,5 sampai 3,2 cm, stek 3 3,6 cm, stek 4 4,1 sampai 4,5 cm, dan stek 5 lebih besar dari 4,5 cm. Perubahan fisik lainnya secara umum yang dialami oleh remaja laki-laki adalah tubuh bertambah berat dan tinggi, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, tulang wajah mulai memanjang dan membesar, bahu dan dada besar membidang, tumbuh jakun, serta suara akan memberat. Pematangan testis. Peristiwa ini mulai terjadi saat sel Leydig memproduksi androgen sehingga terjadilah spermatogenesis atau pembentukan gamet jantan. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh hormon gonadotropin seperti FSH atau follicle stimulation hormone dan LH luteinizing hormone. Pada masa pubertas akan terjadi peningkatan ukuran testis oleh karena peningkatan massa tubulus seminiferus. Hal tersebut menandakan bahwa proses spermatogenesis dimulai. Rangsang pada sel Leydig meningkatkan kinerja hormon testosteron menjadi 10 kali lipat selama pubertas. Selanjutnya itu mimpi basah. Mimpi basah merupakan salah satu tanda pubertas pada pria. Dalam proses ini akan terjadi pengeluaran cairan sperma yang tidak diperlukan secara alami. Mimpi basah pertama kali terjadi pada remaja laki-laki berusia antara 9 sampai 14 tahun. Selanjutnya akan terjadi secara periodik setiap 2-3 minggu. Hal tersebut terjadi karena testis mulai bereproduksi dan menghasilkan sperma. Apabila hasil produksi tersebut tidak dikeluarkan, maka akan keluar sendiri pada saat tidur baik melalui mimpi atau tidak. Pubertas pada wanita. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik pada perempuan yang mengalami masa pubertas adalah payudara mulai tumbuh, panggul melebar, menstruasi, indung telur mulai membesar, vagina mulai mengeluarkan cairan, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, serta tumbuh jerawat pada wajah. Sama halnya dengan laki-laki, terdapat 5 tahap perubahan fisik pada perempuan yang mengalami pubertas menurut Marshall dan Tanner. Kelima tahap tersebut adalah perkembangan payudara dan rambut pubis. Antaranya, yang pertama, paprika terangkat, tidak adanya rambut. Yang kedua, tahap permulaan atau puncak payudara. Payudara dan puting menonjol seperti gundukan kecil. Pertumbuhan tipis dari rambut halus lurus di sepanjang labia. Pembesaran lebih lanjut pada payudara tanpa perbedaan kontur. Rambut menghitam, menebal, dan sebagian besar keriting. Rambut menyebar jarang di sepanjang sambungan labia. Yang keempat, puting menonjol untuk membentuk gundukan sekunder di atas payudara. Selanjutnya, rambut tampak seperti orang dewasa namun area lebih kecil dari orang dewasa. Yang kelima, tahap penonjolan pada papila.
Penampakan dan jumlah rambut sama seperti orang dewasa. Terdapat pada remaja perempuan juga terdapat 5 stek. Perkembangan payudara. Perkembangan payudara disebut dengan telerse. Payudara pada perempuan merupakan jaringan reproduksi yang memiliki kepekaan tinggi terhadap suatu rangsang. Kelenjar payudara memiliki massa jaringan kelenjar berlobul yang tertanam dalam jaringan lemak. Di dalam payudara terdapat sekelompok mirip kantung yang berfungsi untuk menghasilkan susu disebut alveolus. Pertumbuhan payudara ini dipicu oleh adanya hormon estrogen. Payudara akan terus membesar selama beberapa waktu setelah menarse atau pemulaan menstruasi. Selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi adalah kondisi normal dan terjadi berulang pada perempuan. Peristiwa ini ditandai dengan pengeluaran darah dan lapisan rahim melalui vagina yang teratur. Menstruasi dikendalikan oleh hormon dan aktif terjadi pada masa reproduksi, yaitu sejak pubertas hingga menopause kecuali selama kehamilan. Menarse merupakan peristiwa di mana perempuan pertama kali mengalami menstruasi. Menarse terjadi pada usia rata-rata lebih kurang 13 tahun. Pada tiap siklus haid terdapat 3-30 folikel yang akan diproses lebih lanjut lagi. Selanjutnya hanya akan ada satu folikel terpilih yang akan dikeluarkan dalam bentuk sel telur atau oosit. Perdarahan yang terjadi pada kejadian menstruasi menandakan bahwa rahim telah berfungsi. Terdapat 4 fase atau siklus menstruasi. Yang pertama fase 1 atau fase menstruasi. Fase ini terjadi pada hari pertama dan berlangsung 3-7 hari. Sebagai akibat penurunan kadar hormon progesteron, darah yang keluar berasal dari lapisan endometrium rahim. Rahim akan berkontraksi untuk membantu mengeluarkan darah. Tidak jarang apabila kontraksi terlalu kuat akan menyebabkan kram rahim atau dysmenorrhea pada perempuan. Yang kedua fase 2 atau fase proliferasi. Fase proliferasi ini berlangsung sejak berhentinya perdarahan hingga hari ke-14. Pada fase ini, endometrium akan tumbuh kembali dan dipersiapkan untuk perlekatan janin apabila terjadi perubahan. Selanjutnya, pada rentang hari ke-12 sampai 14 akan terjadi pelepasan sel telur atau oosit dari ovarium yang disebut ovulasi. Proses ovulasi ini dipengaruhi oleh peningkatan kadar hormon LH yang tajam. Yang ketiga yaitu fase 3 atau fase sekresi. Pada fase sekresi terjadi pelepasan hormon progesteron sehingga endometrium menjadi tebal dan akan aktif mengeluarkan glikogen atau nutrisi yang bertujuan untuk menopang kehidupan janin. Fase ini berlangsung selama 11 hari. Yang keempat yaitu fase 4, fase premenstruasi. Fase ini berlangsung selama 3 hari sebelum kembali pada fase menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung normal dan teratur tiap 28 hari. Selanjutnya itu proses pembuahan atau fertilisasi. Pada proses ini terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pada saat dilakukan senggama, pria dapat mengeluarkan ratusan juta sperma. Sperma tersebut tidak dapat langsung membuahi sel telur, karena hanya sebagian kecil yang bisa masuk mulut rahim. Sperma dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita lebih kurang 24-48 jam sambil menunggu sel telur diovulasikan. Sel telur yang diovulasikan akan mendapatkan sejumlah perlindungan dari lapisan zona pellucida dan corona radiata. Sel telur ini akan bertahan 6-24 jam setelah diovulasikan. Pada saat fertilisasi terjadi, sperma akan mengalami proses kapasitasi ketika bertemu dengan ovum. Kemudian sperma menembus zona pellucida sel telur. Saat sperma dapat menembus sel telur, hanya kepala sperma yang bisa masuk. Dari ratusan juta sperma, hanya akan ada satu sperma yang berhasil menembus. Selanjutnya,
inti sel sperma memasuki sitoplasma dan sel telur terjadilah peleburan antara inti sperma dan ovum. Sehingga terbentuklah zigot. Proses pembuahan ini terjadi di ampula tuba Fallopi pada wanita. Baiklah, itulah penjelasan tentang sistem reproduksi pada wanita dan pria atau pada manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.